5 orang anggota Dewan telah resmi ditetapkan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI periode 2024-2029. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR. Sedangkan posisi Wakil Ketua DPR diisi oleh Adis Kadir dari Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustofa dari Partai Nasdem, dan Cucun Syamsurijal dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Sementara DPR Guntur Sassono dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 1 Oktober. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. B. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. C. Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. D. Dalam hal terdapat 1 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di dalam pemilihan umum. E. Dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. 2. Saudara Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, M.Hum. Dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR RI. 3. Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, SH, MH. Dari fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR RI. 4. Saudara Saan Mustofa dari fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua DPR RI. 5. Saudara Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurijal, SAG, MAP dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua DPR RI.
apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua DPR RI masa keanggotaan 2029? Saya minta pendapatnya. Setuju? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Dilanjutkan dengan penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih disertai palu dan buku memori. Sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan pengucapan sumpah janji ketua dan wakil-wakil ketua DPR RI, kami mempersilahkan Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Kepada Sekretaris Jenderal kami mempersilahkan untuk menyelenggarakan upacara pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Regulasi terkait komposisi pimpinan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD atau yang dikenal sebagai UU MD 3. Menurut UU tersebut, pimpinan DPR terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua. UU ini juga mengatur bahwa ketua DPR harus berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak pertama di DPR. Sementara itu, wakil ketua DPR berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafaz sumpah yang akan
saya patuh. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya bagi saudara yang diangkat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat, bagi saudara yang diangkat sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat, bagi saudara-saudara seluruhnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.